dari Direktorat Pengembangan Karir, Lulusan, dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia. Atau kalau disingkat, karena panjang banget ya, kita singkat dengan DPKHA UI. Jadi izinkan saya siang ini memulai acara ini dengan memperkenalkan gimana sih program-program DPKHA UI. Nah, supaya kalian bisa dapat informasi lebih banyak dari DPKHA UI, kalian disarankan untuk follow sosial medianya. Jadi ini adalah sosial media kita, ada UI Alumni, ada cdc.ui, ada Twitternya, dan ada Facebook serta LinkedIn. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan informasi tentang DPKHA UI, coba di-follow sosial media kita. Jadi DPKHA UI itu kita punya 4 subdirektorat ya. Jadi kita punya 4 subdirektorat. Jadi kalau kalian kenal dengan Career Development Center UI itu adanya di bawah DPKHA UI. Jadi DPKHA UI itu punya 4 subdirektorat, yaitu Subdirektorat Pengembangan Karir, Subdirektorat Hubungan Industri dan Pemagangan, kemudian Subdirektorat Hubungan Alumni, dan yang terakhir adalah Subdirektorat Tracer Study. Apa aja sih gitu ya program-program dari DPKHA UI ini? Jadi kalau kalian ikut seminar gitu ya, seminar karir atau karir coaching, itu adalah tugas dari kita untuk mengembangkan karir dari calon lulusannya Universitas Indonesia, terutama untuk alumni baru dan mahasiswa-mahasiswa semester akhir nih untuk menyiapkan karirnya ke depan. Kemudian kita juga menyelenggarakan kegiatan intensif dan magang yang berkolaborasi dengan company, gitu ya. Terus kita juga merupakan subdirektorat yang punya gitu ya hubungan baik dengan alumni. Jadi kalau nanti kalian lulus dari Universitas Indonesia, kalian akan tetap gitu ya bisa keep in touch dengan kampus nih melalui hubungan alumni gitu. Oke ya. Terus kita juga melaksanakan namanya tracer study nih. Jadi namanya survei untuk kepada lulusan UI gitu ya untuk ditanya gitu tentang kepuasan mereka terhadap UI, tentang kompetensi mereka gitu ya, tentang kehidupan mereka di dunia kerja gitu. Dan kita juga punya satu misi yang sangat mulia nih ya. Jadi kita juga ditugaskan untuk sebagai direktorat yang mengumpulkan dana abadi atau disebut sebagai endowment fund Universitas Indonesia gitu. Jadi itu program-program dari DPKHA UI. Terus boleh next, Mas Mahmud. Ya, kita punya sosial media ya. Jadi punya sosial media yang harus kalian cek gitu ya, dan punya website gitu. Jadi kita punya media untuk supaya kalian tetap bisa update apa aja sih kegiatan dari DPKHA UI Universitas Indonesia. Kalian bisa cek dari website kita. Jadi kita punya 2 website, yaitu website alumni.ui.acid. Nah ini adalah website yang umum ya, yang menjelaskan tentang program-program dari DPKHA UI. Terus kalau kalian ingin cari apa tadi ya intensif dan lowongan pekerjaan, kita punya namanya job portal yaitu cdc.ui.ac.id. Jadi kalian harus kunjungin ini kalau kalian tadi berminat untuk mencari intensif atau tadi lowongan pekerjaan dari universitas dari company-company yang oke gitu. Oke, next. Kita juga punya sosial media nih ya, jadi kita mengikuti perkembangan sosial media. Kita punya Instagram, kalian harus follow semuanya nih ya, gitu ya. Jadi kita punya 4 Instagram, kita punya dari DPKHA UI, itu yang umum programnya, ada di situ. Kita juga punya Instagram khusus untuk hubungan alumni, jadi kalau kalian pengen lihat gimana sih kancahnya alumni UI gitu ya, apa aja sih kegiatan alumni, itu bisa mengikuti UI Alumni Instagramnya. Kemudian kita punya loh majalah alumni ya, jadi kalau pengen gitu ya tahu tentang alumni, terus program-programnya gitu ya, itu kita punya majalah alumni, dulu kita sebarkan, itu hard copy-nya, tapi sekarang kita punya edisi magazine-nya. Jadi kalau kalian mau download, ini free, gratis gitu ya, kalian bisa follow Instagramnya majalah alumni.ui. Dan terakhir, acara ini nih biasanya akan kita sebar melalui apa sih gitu ya. IG yang paling banyak followernya adalah IG-nya CDC UI nih gitu ya. Jadi kalau kalian pengen tahu kapan nih seminar ada lagi, terus ada internship nggak, ada karir rekrutmen nggak, itu kalian wajib follow Instagramnya CDC UI.
Oke, sosial media apa lagi sih yang kita punya? Boleh next, Mas Mahmud? Ya, kita juga punya Facebook ya, gitu. Jadi pokoknya kita akan ada di media-media yang alumni dan mahasiswa UI itu punya gitu ya. Kita ada Facebook, 2 Facebook, 1 Facebook untuk Career Development Center dan 1 Facebook untuk yang tadi untuk tracer study kepada lulusan Universitas Indonesia. Oke. Kemudian apa lagi ya sosial media yang harus kalian follow? Boleh next? Ini kita dalam rangka mensosialisasikan sosial media ya, karena UI ini harus sosialisasi harus matang banget gitu ya di sosmed. Nah, Twitter nih untuk yang main Twitter gitu. Jadi kalau kalian nggak main Facebook, mainnya di Twitter, kita juga ada di Twitter ya. Jadi untuk Twitter yang paling banyak followernya itu adalah CDC UI Karir, kemudian ada alumni UI, ada juga Tracer Study, dan yang umum ada DPKH UI. Nah, kemudian next yang paling baru, kita ada di mana ya? Boleh Mas Mahmud di next? Nah, kita ada di LinkedIn gitu ya. Jadi kalau untuk yang lebih update tentang lowongan gitu ya, kita ada di LinkedIn. Kalian harus add kita gitu ya, supaya kalian ke link gitu sebagai alumni UI. Dan terakhir ada YouTube nih. Jadi kita punya YouTube, tapi YouTube namanya DPKH UI. Jadi kalau teman-teman kalian yang nggak sempat datang gitu ya, atau nggak dapat quote gitu ya, nggak dapat seat gitu untuk masuk ke webinar kita, jangan khawatir karena semuanya akan kita upload di YouTube. Jadi YouTube-nya DPKH UI. Gitu. Jadi itu ya, jadi pengantar dari saya pengen menggambarkan tentang program dari Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan itu Hubungan nggak ada Alumni. yang nggak aman ya, nggak ada yang kemudian di YouTube ya yang terakhir ini. Oke, terima kasih Mas Mahmud. Ini ringkasannya ya, jadi semuanya harus di-follow, jangan sampai nggak follow gitu ya. Baik, sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk meminta Ibu Riris selaku Manajer Kerjasama Ventura dan Hubungan Alumni FISIP UI untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan Ibu Riris. Ya, terima kasih Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat datang untuk para peserta kami. Saya lihat di sini partisipan ada 98 yang sudah bergabung. Yang mendaftar kemarin sampai per tadi pagi saya dengar dari Kriso sudah lebih dari 400. Tapi saya 99 partisipan bergabung itu sudah luar biasa buat saya. Dan saya apresiasi sekali interest dan minat dari teman-teman untuk mengikuti workshop ini. Selanjutnya selamat pagi dan terima kasih sekali untuk Bapak Iwan Winanda, MBA, founder dan fasilitator Soft Skills Forum dari CDC UI. Terima kasih atas kesediaan yang meluangkan waktu, Pak, untuk bertemu langsung dengan para alumni baru dan calon alumni. Sebenarnya ini dikhususkan, tadinya awalnya rancangannya khusus untuk FISIP UI, tapi sepertinya minatnya luar biasa sekali. Jadinya kita buka, Pak. Semoga dan beragam akhirnya karakter dari partisipan kami. Moga-moga nanti workshopnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu. Dan tentunya kami sangat bersyukur sekali atas dukungan dari Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia yang menyambut positif niatan kami untuk mengadakan workshop ini. Terima kasih sekali Ibu Cici. Boleh ya saya panggil Bu Cici? Itu nama panggung ya Bu, walaupun nama tertulisnya Ibu Sri Daryanti SEMM, kita ngomong pakai nama panggung aja Ibu Cici. Dan Pak Mahmudi, Mbak Hanifah, Mbak Yani, terima kasih sekali atas kerjasamanya yang baik, respon yang positif untuk niatan kami mengadakan workshop ini. Jadi ini seharusnya menjadi kegiatan rutin kami, Bapak dan Ibu-Ibu. Tujuannya memang dalam rangka untuk mendukung calon alumni dan alumni baru kami untuk bisa siap kerja. Artinya kita semua tahu, kita semua meyakini bahwa ijazah S1 itu penting sekali. Itu adalah salah satu persyaratan utama, tapi soft skill itu jauh lebih penting lagi. Dan yang paling mendasar dalam memasuki dunia kerja itu tentunya adalah CV, karena CV itu adalah bagaimana kita bisa merepresentasi diri kita dengan baik dan benar
bisa menutup bolong-bolong tanpa harus berbohong, dan bisa mengemukakan kelebihan kita tanpa harus menyombongkan diri, kan gitu ya Pak ya? Karena kalau CV itu dibaca orang, cara bagaimana membacanya itu penuh dengan subjektivitas. Kalau ada orang yang bisa memahami bahwa bolong-bolong ini bisa dipahami, sehingga mereka, oh ya ini masih layak untuk dipanggil untuk interview, tapi terus ada juga orang-orang yang senang melihat kelebihan, tapi ada orang-orang yang membaca yang, oh ini anak nih sombong nih, nanti nggak bisa diajak bekerja sama, dan seterusnya. Jadi menulis CV itu menurut pendapat kami sangat strategis sekali, skill dalam menulis CV itu sangat strategis sekali, bagaimana merepresentasi diri dengan benar dalam selembar, 2 lembar kertas gitu. Karena kalau sampai 16 kertas, sampai 16 lembar juga orang yang baca juga males ya Pak. Cuman kalau selembar, kok cuma selembar, nggak pernah ngapa-ngapain, wah tricky lah pokoknya. Jadi saya rasa para partisipan akan sangat bersyukur sekali bisa berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Pak Iwanda pagi ini, Pak Iwan Winanda pagi ini, dan mungkin teman-teman partisipan perlu lebih bersyukur lagi ternyata karena Pak Iwan tidak butuh moderator. Jadi barang siapa ingin bertanya langsung, nggak akan ada screening dari moderator nih sepertinya ya Pak ya. Dengan demikian mungkin suasana workshop lebih terbangun. Jadi kita nggak seperti seminar tapi lebih ke workshop. Sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan berbagai pihak dari CDC, dari DPKHA terutama, dan para partisipan sehingga acara ini bisa terlaksana. Dan harapannya ini bukan yang pertama, karena tadi Pak Iwan bilang ada 16 modul siap untuk di-workshopkan, jadi mungkin kita bisa bicara ini akan menjadi forum yang rutin ke depannya gitu. Apalagi dengan kondisi pandemi ini, blessing in disguise ya Pak. Kita nggak bisa ketemu langsung, tapi lebih mudah menyelenggarakan forum seperti ini gitu. Jadi blessing in disguise. Insya Allah ini bukan yang pertama, dan kita semua bisa belajar dari yang lebih ahli, dari yang lebih berpengalaman. Saya pikir itu saja. Terima kasih Rani dan Kristo yang sudah orang-orang di balik layar yang sudah mengarrange ini semua. Saya cuma memantau dari jauh, nggak bisa ikut terlibat langsung, tapi saya pikir kita semua happy atas kerja Rani dan Kristo. Terima kasih banyak. Saya mohon izin untuk menyimak aja workshop dari tempat duduk saya. Terima kasih. Saya sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Riris atas sambutannya. Untuk selanjutnya, dengan hormat kami undang Ibu Sri Daryanti atau Ibu Cici selaku Kasubdit Pengembangan Karir DPKHA untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan Ibu Cici. Suara saya apa cukup terdengar? Kedengeran ya, alhamdulillah. Ya, oke. Jadi terima kasih Ibu Rani yang merupakan manajer Ventura dan kerjasama Visi atas kita berkolaborasi ya. Mudah-mudahan acara ini akan berlangsung secara kontinu dan semua modul dari Pak Iwan tuh bisa terdeliver ya Pak Iwan ya. Betul Bu, ya Bu. Jadi Mbak Riris, terima kasih. Kalau di Visip katanya manggilnya nggak Ibu nih, Mbak gitu. Jadi kita ikut. Biar mudah terus gitu. Jadi ada Bang Iwan gitu. Ya, sih, Pak Iwan juga oke, Bang, boleh. Jadi Mbak Riris, terima kasih. Terus Mbak Rani juga, terima kasih banyak sudah berkolaborasi dengan kita juga Mas Kristofus, terutama terus kita juga sampaikan terima kasih Pak Iwan, Bang Iwan atau Mas Iwan nih gitu ya, sudah membantu DPKHA sejak lama gitu. Jadi hari ini saya diminta untuk ya sambutan sedikit aja gitu ya. Jadi saya sebenarnya setiap sambutan saya diberikan misi gitu ya untuk memberikan awareness gitu terhadap program-programnya DPKHA UI gitu. Boleh ya Mbak Riris dan Mbak Rani saya presentasi DPKHA ya. Oke. Jadi kalau kita kenal acara seminar karir ini adalah seminar karir ini adalah salah satu program dari sebenarnya
Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni gitu, atau singkatnya karena panjang banget gitu ya, jadi singkatnya adalah DPKH UI. Cuma memang kalau di mahasiswa kenalnya itu Career Development Center UI, nggak apa-apa. Jadi CDC UI itu adalah part of-nya dari DPKH UI gitu. Jadi kalau kalian kenal CDC UI adalah salah satu subdirektorat di bawahnya DPKH UI gitu. Nah, jadi kalau ada program kayak sekarang ini soft skill, nanti ada program, ada lagi seminar karir, terus ada CEO Talk gitu ya, terus ada alumni lecture, itu kita merupakan program-program dari DPKH UI. Nanti insya Allah next session gitu mungkin kita akan datangkan alumni-alumni FISIP nih ya, Mbak Riris ya, gitu ya, untuk sharing ke adik-adiknya gitu. Oke, jadi apa sih DPKH UI itu tugasnya? Yang pertama, tadi kita ada namanya Subdirektorat Pengembangan Karir untuk calon lulusan dan alumni, biasanya untuk alumni baru gitu. Kalau kalian mau tahu kalian ada dibekali apa sih sebenarnya DPKU itu memfasilitasi gitu. Jadi kalian tuh harus pantau gitu. Jadi pantau program-program kita dan sebenarnya itu bagus-bagus banget gitu. Jadi jangan disia-siakan seperti program acara hari ini gitu. Jadi kita ada program soft skill training, ada workshop karir, ada seminar karir gitu, ada company sharing seperti itu. Oke, yang kedua kita punya subdirektorat itu internship dan hubungan industri nih gitu. Ini apa sih purpose-nya gitu ya? Itu adalah untuk memberikan informasi dan kesempatan magang gitu kepada mahasiswa. Kita punya tuh, jadi kita punya informasi-informasi magang di company yang sifatnya bisa SKS maupun non SKS gitu. Jadi kalau misalkan lagi pandemi gini nih masih ada tetap ada informasi atau kesempatan magang di company dan kalian harus gitu ya stay tune sama informasi ini. Kita di magang kita juga subdirektoratnya bergabung dengan hubungan industri nih gitu yang mengurusi kerjasama kita dengan industri dan company. Di antaranya kita mau akan bikin job expo insya Allah gitu ya. Biasanya kan di Balerung nih, cuman karena pandemi kita akan bikin secara virtual nanti bulan November insya Allah gitu. Jadi jangan sampai nggak ikut ya. Terus kita juga selain berhubungan dengan karir, kita juga sebenarnya punya subdirektorat tentang hubungan alumni dan potensi peran alumni gitu. Jadi UI itu akan maintain hubungannya dengan alumni melalui direktorat kita nih gitu. Jadi kayak nanti kalau kalian jadi alumni gitu ya, kalian teruslah gitu ya keep in touch sama kita dan give back gitu ya ke alma mater. Kalian bisa sharing, kalian bisa donating gitu ya untuk ngebangun alma maternya gitu. Jadi kalau udah sukses jangan lupa gitu alma maternya. Jadi harus dibangun lagi ya Mbak Riris ya. Jadi datang lagi ke FISIP, kira-kira mau bangun apa nih tower FISIP gitu kan ya. Gitu, misalkan. Jadi kalian datang atau sharing gitu ke teman-teman. Jadi kayak kemarin kita punya acara namanya alumni lecture gitu yang mendatangkan kemarin itu Bang Andre sama Mbak Nur Aisyah gitu. Itu bicara tentang development di masa pandemi gitu. Terus kita punya subdirektorat namanya Tracer Study dan Employer Study. Ini apa sih subdirektoratnya gitu. Ini penting banget karena kalau kalian sudah lulus, kalian tuh akan kita kontak kembali biasanya 2 tahun setelah lulus untuk kita survei gitu ya. Jadi kalian akan menerima questionnaire dan kalian disurvei gitu tentang apa sih, tentang seberapa kalian satisfied sama UI, terus sampai hal-hal yang database gitu ya, kayak misalkan berapa sih gaji kalian dulu lulus, sekarang berapa sih gitu, supaya kita tahu average salary lulusan UI berapa sih gitu. Terus kita lihat kompetensinya kalian gitu ya. Terus nah dari situ itu bisa jadi masukan ke UI untuk develop program yang bisa menjembatani tadi peningkatan kompetensi seperti itu. Kita juga ada employer study, itu adalah riset yang dilakukan kepada user atau pengguna lulusan untuk melihat seberapa mereka satisfied gitu sama lulusan UI. Dan UI itu lulusan UI punya gap di mana sih yang bisa kita perbaiki seperti itu.
Nanti kita perbaikinya melalui program-program seperti ini nih. Kayak tadi kan Bu Riris bilang, selain hard skill, UI, siapa sih yang nggak kenal anak UI? Anak UI kan pinter-pinter ya, gitu ya. Tapi soft skill inilah yang sebenarnya biasanya masih ada gap gitu. Nah, akhirnya kita melakukan program-program seperti ini bekerja sama dengan fakultas gitu. Dan terakhir gitu ya, jadi DPKH itu punya tugas mulia nih gitu ya, bekerja sama dengan Ventura Fakultas, yaitu mengumpulkan dana abadi gitu, atau kalau di luar negeri bahasa kerennya adalah endowment fund gitu. Jadi dana ini secara abadi gitu ya akan dikelola untuk membiayai gitu kegiatan-kegiatan di UI seperti pendidikan, mungkin beasiswa, terus penelitian dan pengabdian masyarakat gitu. Udah banyak banget sih saya ngomong ya. Next aja langsung Mas Mahmud. Oke. So, jadi supaya nggak ketinggalan, kalian harus follow dong sosial media kita. Next aja Mahmud. Kita ada website, jadi ada website alumni, kita juga ada website CDC kalau mau cari lowongan kerja dan internship adanya di website CDC. Kita juga ada di Instagram gitu ya. Jadi ada DPK UI alumni, ada majalah alumni yang bisa di-download secara virtual. Terus ada juga Instagram yang paling banyak followernya CDC UI. Nah, untuk yang lebih mature kayak saya gitu ya, biasanya lihatnya di Facebook nih, kita juga punya gitu. Jadi Facebook kita ada CDC UI dan ada Tracer Study. Next. Oke, kita ada di mana lagi? Nah, anak sekarang biasanya mainnya di Twitter gitu. Jadi Twitter kita juga punya. Jadi kalian cari dimanapun kita ada gitu ya. Jadi ada CDC UI, ada hubungan alumni, Tracer Study, dan DPKHA. Terakhir, kita ada di LinkedIn dan insya Allah ada di YouTube. Nah, nanti acara ini insya Allah akan direcord ya Bu Riris ya. Terus nanti akan di-upload insya Allah di YouTube-nya Visip mungkin atau di YouTube-nya kita gitu. Itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang bermanfaat, menginspirasi gitu ya dan membawa keberkahan buat kita semua gitu. Terima kasih banyak semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Rani. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Cici. Terima kasih banyak. Baik, sebelum kita mulai ke acara pemaparan dari Pak Iwan, kita akan sesi foto dulu mungkin ya. Mas Kristo, mohon dibantu. Ya, Mbak Hanifah, Pak Mahmudi, Bu Yani, silakan kameranya dinyalakan untuk sesi foto bersama untuk dokumentasi kita. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Untuk mendukung kegiatan ini, izinkan kami untuk mengambil dokumentasi. Silakan menyalakan kameranya, mungkin bisa dimatikan virtual background-nya apabila wajahnya kurang nampak terlihat. Mungkin Ibu Yani bisa dinonaktifkan terlebih dahulu virtual background-nya. Supaya bisa kita ambil fotonya. Apakah bisa Ibu Yani? Baik, bila demikian, tidak masalah. Bisa menghadap web layar ya Bapak Ibu, silakan dengan posisi yang nyaman dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Mohon ditahan. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Mohon ditahan. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak. Ya, terima kasih Mas Kristo. Baik, selanjutnya kita lanjut saja ke sesi berikutnya. Saya perkenalkan Bapak Iwan Winanda selaku founder dan fasilitator Soft Skill Forum yang akan menjadi narasumber kita pada kegiatan kali ini. Silakan Bapak Iwan. Baik, terima kasih Mbak Rani. Saya langsung mulai dengan sharing screen ya. Jadi hari ini kita akan belajar Oke.
Baik, selamat pagi para peserta. Terima kasih. Ini saya lihat tadi sudah pesertanya sekitar 130 lebih ya. Mudah-mudahan akan bertambah nantinya. Nah, untuk mempersingkat waktu saja, kenalkan saya Iwan Winanda. Saya seorang profesional. Saya juga seorang coach, seorang fasilitator untuk bisnis dan juga untuk spesialisasi saya adalah di soft skills, bagaimana berinteraksi dalam suatu organisasi, kita sebagai seorang karyawan, dan bagaimana kita mengembangkan karir dalam suatu organisasi. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu retail services base-nya dari London, dan saya sebagai executive director di perusahaan tersebut, sudah cukup, ya, sudah mungkin lebih dari 3 tahun saya berada di tempat itu. Dan tantangannya sekarang adalah, ya, dengan adanya situasi seperti sekarang ini, tantangan dunia kerja itu sangat berbeda dengan sebelum terjadi pandemi. Nah, saya langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu materi bagaimana kita menjadi seorang profesional, seorang milenial yang profesional. Nah, kalau kita lihat di sini, ingat bahwa kita di dalam berkarir, ini adalah gambar yang saya mau share, di dalam karir itu seakan-akan kita melihat jenjang karir itu selalu naik seperti itu dalam bayangan kita. Tetapi di dalam kenyataannya bahwa kita sebenarnya berkarir itu adalah kita berjalan setiap hari berdatar seperti itu, tetapi kita mulai mengarahkan, kita mau jalan ke arah mana, kita mau masuk dunia kerja, kita mau masuk mau bekerja di BUMN atau menjadi ASN atau di perusahaan multinasional atau di multilateral agencies atau di NGO, itu adalah pilihan-pilihan yang bisa kita buat yang akan mengarahkan bagaimana karir kita nanti. Nah, biasanya karir itu akan dimulai sederhana dari bagaimana kita nanti memulai dengan setelah kita terpikir nanti adalah bagaimana kita mulai mengirim CV tadi. Di dalam karir itu biasanya kita akan mulai pertumbuhan itu di awal itu biasanya kita menjadi seorang non-staff atau staff gitu ya, kemudian setelah 3-4 tahun kita akan naik. Dan disitulah kemudian kita mulai harus belajar mengarahkan karir kita, menavigasikan karir kita. Nah, ini adalah tantangan besar buat teman-teman semua yang masih muda-muda, bagaimana sih menavigasi karir itu. Nah, saran saya adalah setiap kali kita masuk dunia kerja, carilah seorang mentor untuk bisa melihat bagaimana bisa berbagi mengenai situasi yang ada. Karena kalau tidak, saya belajar dengan cara yang paling keras, di mana saya belum tahu waktu itu masuk dunia kerja, pokoknya kerja aja yang penting. Ya memang awalnya seperti itu, tetapi di kemudian hari kita harus mulai, setelah 2 tahun kita harus mulai bertanya, apakah seperti ini? Apakah ini yang saya mau, karir yang saya mau kembangkan dalam hidup saya? Apakah peran ini yang selalu saya lakukan setiap hari, atau saya harus melakukan yang berbeda? Karena suatu saat kita harus bertanya, apakah saya puas dengan apa yang sudah saya dapatkan selama ini? Itulah saatnya kita harus belajar harus melihat, saya mau belajar, mau mengarahkan karir saya. Gitu ya. Jadi berbeda sekali, kalau kita hanya sekarang menjalani saja setiap hari, maka kita harus mulai melihat 2-3 tahun ke depan, kita harus mulai mengarahkan bagaimana pengembangan kita, karir kita. Nah, ingat bahwa di dalam dunia kerja, itu sangat kompetitif, apalagi dalam situasi sekarang. Di tempat saya sendiri, kami sekarang juga kemarin melakukan layoff besar-besaran karena memang situasinya mengharuskan seperti itu, karena volume bisnis kami itu turun drastis. Tetapi sekarang sudah mulai kembali, sehingga kami mulai merekrut beberapa orang ya dengan kualifikasi yang kami harapkan. Ya. Jadi karena kami bergerak di bidang services, terutama perusahaan multinasional, jadi persyaratannya itu banyak sekali. Dan setiap kali kami membuka lowongan, banyak sekali yang melamar. Tapi belum tentu yang melamar itu akhirnya kami panggil semuanya. Ada satu posisi yang melamar itu hampir sekitar 900 ya, tapi kami hanya butuh sebenarnya untuk 4 orang. Itu akhirnya ya kami terpaksa harus banyak kami yang kami let go ya, tidak kami pilih. Nah, kita langsung masuk dalam inti ya, dalam inti diskusi dalam inti materi ini. Judulnya sebenarnya adalah merancang CV. Ya, nah ini sebenarnya kenapa merancang CV?
bukan menulis CV. Sebenarnya begini. Jadi buat teman-teman yang sudah sekarang ada di semester 7-8 atau yang sudah lulus sebenarnya tidak bisa lagi merancang CV. Yang ada adalah menulis CV atau membuat CV. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, sebelum saya jelaskan, kita harus bisa membedakan antara CV dan resume. Ya. Kalau CV, namanya CV adalah curriculum vitae, itu adalah kepanjangan dari curriculum vitae, itu adalah biasanya menulis tentang daftar riwayat hidup kita, daftar riwayat hidup di mana mulai dari kapan sampai kapan, gitu ya. Nah, biasanya ini tergantung dari profesi. Kalau CV itu biasanya untuk profesi di bidang medis sama di bidang akademis, karena dibutuhkan benar-benar riwayat hidup yang sangat detail mengenai apa yang kita kerjakan dari awal, dari kita pertama kali masuk dunia pendidikan sampai terakhirnya kita itu seperti apa. Detail sekali isi dari CV ini. Sedangkan kalau resume itu sebenarnya kita tulis suatu ringkasan mengenai apa yang kita kerjakan. Dan itu biasanya ditargetkan. Nah, saya akan berikan contoh. Biasanya ini untuk melamar yang bersifat profesional, artinya begini. Melamar misalnya begini ya, ada 2 lowongan di bagian customer service dan ada lagi lowongan di bidang human resource. Apakah saya bisa melamar di 2 tempat, di 2 jabatan itu? Bisa, tetapi kita harus membuat 2 resume yang berbeda. Nah, kenapa begitu? Karena requirements untuk masing-masing job ini, masing-masing posisi ini berbeda. Kalau customer service, maka dia harus mampu, dia harus memiliki kompetensi misalnya bagaimana handling customer, bagaimana apakah dia people oriented, apakah dia mempunyai suara yang memang bukan suara ya, dia memiliki kemampuan berkomunikasi yang bagus, yang efektif. Gitu. Kemudian kalau kita di human resource, bagaimana? Apakah dia people oriented? Apakah dia orangnya detail? Seperti itu. Jadi, resume itu kita bisa melamar di 2 jabatan, di 2 posisi yang berbeda, tetapi kita harus menuliskan pengalaman-pengalaman yang berbeda dari resume tadi. Fokusnya berbeda di situ. Jadi mudah-mudahan ini membantu teman-teman kalau mau menulis resume nanti, silahkan melamar kemana saja, tapi jangan menggunakan CV atau resume yang generik, yang semua itu dianggap sama, padahal itu bisa berbeda. Ya, jadi itu yang perlu saya jelaskan bedanya antara resume dengan CV. Nah, buat kita, kenapa di Indonesia dianggap sama curriculum vitae dengan resume ini? Karena lebih enak berbicara singkat. CV itu cuma dua huruf. Sedangkan kalau resume itu tiga kata. Itu lebih panjang. Jadi kita buat yang lebih mudah, udah serahkan CV-nya ke kita. Padahal CV itu sebenarnya adalah untuk profesi tertentu yang tadi adalah akademis dan medis. Kalau resume itu adalah profesi selain 2 hal ini. Kira-kira begitu. Nah, berikutnya saya tadi menjelaskan merancang dan membuat. Saya yakin teman-teman sudah punya pengalaman untuk membuat CV, ya. Membuat CV, karena banyak sekali yang ada. Kalau teman-teman lihat di Google pasti banyak sekali bagaimana sih cara membuat CV, ya. Banyak sekali tawaran-tawaran untuk template, ya, contoh bagaimana membuat CV. Nah, toh akhirnya juga masih bingung juga gimana ya caranya yang paling mengena itu. Nah, saya tidak akan membahas lebih dalam, tapi kita bisa membedakan. Merancang dan membuat itu 2 hal yang berbeda. Kalau merancang, itu adalah bagaimana kita menentukan bentuknya, kita memilih kegiatannya. Kalau membuat, kita sudah pas, dan bagaimana tinggal kita memilih pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami. Jadi biasanya, buat Ibu Cici, kemarin waktu kita membuat materi ini, sebenarnya dari awal itu teman-teman waktu dari awal di tahun kedua kalau tidak salah di semester 3-4 itu mereka sudah mulai diarahkan bagaimana sih merancang CV kalian mulai memilih kegiatan-kegiatan apa saja sehingga nanti CV-nya itu bisa seperti ini, gitu, seperti yang mereka harapkan. Jadi mereka mulai memilih, saya mau memilih UKM apa, mau memilih kegiatan apa, gitu ya. Itu
mereka diajarkan untuk merancang. Kalau membuat, itu adalah di mana teman-teman sudah di semester 8 atau sudah lulus, akhirnya kita melihat ke belakang pengalaman apa saja yang selama ini yang sudah saya miliki. Sedangkan kalau merancang adalah pengalaman apa saja yang akan saya pilih, yang akan saya inginkan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan. Sehingga nantinya waktu merancang itu mereka tahu di akhir tahun saya kira-kira seperti ini look saya atau CV saya yang akan saya miliki nanti waktu saya lulus dari UI. Di situ. Sedangkan kalau membuat itu sudah terjadi dan kita harus memilih. Itu yang seringkali terjadi kesulitan adalah, Pak, saya nggak pernah ngikutin kegiatan ini, saya adalah orangnya yang kupu-kupu. Wah, sudah kayak gitu, susah gitu. Kalau sudah kupu-kupu, gimana membuat CV-nya? Karena nggak pernah ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya, terlibat gitu ya dengan kegiatan yang ada di kampus. Jadi, dua hal yang berbeda. Jadi kalau sekarang buat teman-teman adalah membuat, ini justru lebih menantang, ya lebih sulit. Biasanya kan lebih sulit ya, karena biasanya kalau sudah membuat itu apa saja nih pengalaman, saya nggak punya pengalaman ini, saya nggak punya pengalaman ini, sehingga sudah seperti terlambat. Sedangkan kalau merancang adalah mereka sendiri yang akan menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan, yang akan dipilih selama 2-3 tahun ke depan sebelum mereka lulus dari UI. Kira-kira begitu. Ya, jadi ini adalah bedanya antara merancang dengan membuat. Nah, ini hanya penjelasan lebih ini saja, lebih detail saja. Kalau merancang itu arah yang jelas, goal yang jelas, ya, mengarah ke karir yang mana. Nah, kalau kita lihat sebenarnya profesi apa yang teman-teman sudah mulai pikirkan di tahun kedua atau tahun ketiga harus mulai ditanyakan. Bukan kamu mau kerja di mana, tetapi adalah profesi apa yang ingin kamu geluti setelah lulus dari UI. Itu yang perlu ditanyakan. Jadi kalau bekerja di mana, bekerja bisa di mana saja, tetapi profesi adalah bisa sesuai dengan apa yang menjadi kompetensi kita atau kompetensi baru yang mau kita kembangkan. Nah, kita lihat saja profesinya ada di mana. Ini adalah struktur organisasi yang sangat sederhana, ya, yang kalau kita lihat kira-kira inilah fungsi-fungsi dari suatu organisasi. Saya mau di mana, di R&D, saya mau di bagian mana, production, saya mau di mana, marketing, atau saya mau di human resource atau information technology, finance accounting. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah mau diarahkan ke sana, maka kita harus mulai memikirkan, saya ingin memilih kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja selama 3 tahun ke depan supaya saya bisa supaya CV saya menjadi lebih sesuai gitu. Karena yang dinilai di dalam CV itu adalah job fit, ya. Jadi apakah sesuai dengan requirements-nya dulu sebelum nanti mereka dipanggil untuk interview. Jadi job fit ini, CV ini adalah sebenarnya menunjukkan apakah kita fit into the job requirements. Ya, dan nanti dari situ baru kemudian kalau sudah sesuai, dan di situ juga ada cara menyampaikannya seperti apa saja gitu ya, kelebihan dan kekurangan kita. Tadi yang dikatakan oleh Ibu Riris benar sekali bahwa dari menulis saja sudah kelihatan orang ini kelihatannya pede, ya, confidence tinggi, atau sebenarnya dia kelihatan kalau kayaknya koki ini, sombong sekali ini. Nah, sampai di sini saya akan silakan kalau mau bertanya, teman-teman, saya akan cek nanti siapa yang mau bertanya di sini. Ini ada pertanyaan kalau tidak salah. Ini ada pertanyaan, saya akan jawab. Sebaiknya seorang mentor itu berasal dari kantor yang samakah atau ada kriteria tertentu? Baik, dari Mbak Sukma. Ini. Jadi begini Mbak Sukma, mentor itu tidak harus selalu dari kantor yang sama. Mentor itu bisa dari kantor yang dari siapapun yang ada di sekeliling kita, yang ada di entah itu kakak kita, entah itu kakak kelas kita, senior kita yang ada yang sudah berhasil di perusahaan tertentu. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Apakah ada kriteria tertentu? Ya. Jadi kriterianya apa menjadi seorang mentor? Dia pertama harus sudah punya keberhasilan tentunya ya. Keberhasilannya itu apa sih? Paling gampang adalah pernah nggak sih dipromosi gitu. Tapi jangan pertama kali dipromosi, paling tidak 2 kali. Karena kenapa?
Karena kalau promosi cuma sekali itu biasanya, promosi pertama itu paling mudah. Promosi yang kedua ini yang semakin sulit. Apalagi yang ketiga, yang keempat itu tambah sulit di situ. Karena posisinya pasti lebih naik. Dia kemudian juga apakah pernah berpindah di tempat kerja yang berbeda. Karena kalau tempat kerjanya sama terus, dalam waktu periode yang cukup lama, saya juga meragukan orang ini berkembang atau tidak, apalagi kalau posisinya sama terus. Mudah-mudahan saya menjawab ya, Mbak Sukma tadi. Nanti kalau kurang, nanti saya akan bisa nanti bisa WA ke saya akan berikan nomor saya nanti di terakhir sesi ini. Yang kedua, ada pertanyaan lagi, kalau semisal pengalaman kita kayak pernah mengikuti lomba dan workshop gitu, apakah boleh dimasukkan ke dalam CV? Boleh, lomba atau workshop, kalau bisa, terutama kalau lomba, itu mendapatkan penilaian, mendapatkan apa dari situ. Ya, jadi, apa sih yang saya dapat dari lomba itu? Karena kalau mengikuti lomba, banyak mengikuti lomba, tetapi dalam lomba itu apa yang Anda pelajari? Gitu. Jadi, itu penting. Ya, jadi, harus menunjukkan apa yang membuat saya berubah setelah ikut lomba itu. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan saya menjawab ya. Ini adalah dari siapa tadi ini? Mas Christian Hans. Ya, yang ketiga dari Mas Irsan Wiratama. Apakah untuk merancang CV harus memikirkan supaya CV kita ATS friendly? Apa ini ya ATS friendly ini ya? Saya mungkin perlu dapat penjelasan ATS friendly ya. Mas Irsan, apa maksudnya ATS friendly? Nah, itu adalah beberapa pertanyaan tadi yang sudah saya jawab. Kalau kurang jelas, nanti teman-teman bisa mengirim langsung kepada saya. Pasti saya akan jawab nanti mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mas Irsan, tolong diperjelas ini ATS friendly ini apa? Saya kurang mengikuti. Baik, nah berikutnya saya akan juga. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Saya coba lihat. Mereka semua KUI, Pak. Oh, oke, baik. Ini adalah. Oke, baik. Pak, jika saya jarang mengikuti organisasi, nah ini dari Mas John. Pak, jika saya jarang mengikuti organisasi, tapi sih memiliki sertifikasi seperti CFA level 1, apakah akan lebih dipandang atau tidak? Jadi begini, Mas John, CFA itu CFA level itu adalah kualifikasi yang memang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Ya, itu pasti akan dilihat karena itu sebagai job fit. Tetapi apakah kalau saya jarang mengikuti organisasi berarti tidak dipandang? Begini. Jadi kalau di dalam organisasi itu adalah sebenarnya kenapa kita perlu mengikuti UKM atau BEM atau yang lainnya ya? Itu adalah mengarahkan kita, mengasah kemampuan kita berinteraksi, berkomunikasi. Sebenarnya lebih ke arah begitu. Dan itu nanti banyak sekali. Tidak hanya berinteraksi, berkomunikasi, ya bagaimana kita menghadapi konflik, bagaimana kita mencapai goals, seperti itu. Jadi itu yang apakah dipandang atau tidak, tetap diperhitungkan nantinya kalau melamar sesuai dengan jabatannya. Tetapi apakah nanti akan terpilih? Belum tentu juga, karena kemudian nanti akan terlihat waktu wawancara. Kalau orang tidak pernah berorganisasi, mungkin saja di dalam interaksinya, dalam komunikasinya bisa lebih kurang bagus dibandingkan dengan mereka yang sering berorganisasi, karena sering terekspos dengan interaksi dan komunikasi dengan orang-orang yang ada dalam suatu institusi kecil seperti UKM atau BEM tadi. Gitu. Ya, nah itu dulu saya akan jawab karena ini banyak sekali. Saya akan lanjutkan dulu karena banyak banget materinya. Oke, nah berikutnya saya akan membahas mengenai tadi sudah ada fungsinya ya. Jadi ada bagaimana fungsi organisasi. Nah berikutnya adalah kita langsung masuk ke dalam materinya. Contoh dan komponen dalam CV. Ini tolong dilihat. Nah, saya menggunakan contoh yang sangat sederhana. Terus terang saja, CV itu sebenarnya sederhana saja. Karena ini adalah job fit. Kalau bisa one page ya. Jadi CV itu usahakan dalam paling banyak 1,5 halaman. Apalagi kalau masih baru, tentunya tidak banyak.
Jadi buatlah seringkas mungkin yang sesuai mewakili diri kita, terutama tentang kemampuan kita. Ya, karena yang dilihat di dalam CV pertama itu adalah apakah kualifikasi kita itu fit into, ya namanya job fit into job requirements. Jadi apa yang dibutuhkan kalau kita, kompetensi apa atau pengalaman apa yang dibutuhkan kalau kita masuk dalam organisasi tersebut yang membutuhkan kompetensi-kompetensi itu. Nah, terus ini contoh CV ini adalah yang paling sederhana, yang paling simple, yang pernah saya lihat, dan ini saya pakai waktu itu, kalau tidak salah waktu itu di MIPA, dan saya ajarkan ini, dan salah satu pesertanya itu memenangkan lomba karena waktu itu ada lomba membuat CV. Saya ingat sekali namanya waktu itu adalah Nia, sekarang nggak tahu, itu sudah cukup lama sekali. Nah, ini adalah yang sangat sederhana, terdiri dari 6 komponen, jadi tidak perlu banyak-banyak, ya, karena namanya resume atau CV, itu adalah sesuatu yang ringkas buat kita. Yang pertama berisi personal statement, yang kedua berisi career objective, yang ketiga berisi key skills, yang keempat adalah education, yang kelima adalah work experience, yang keenam adalah general information. Ya. Saya akan lihat dulu, sebenarnya ada yang mau tanya tadi kalau tidak salah. Yang langsung ya mau nanya secara ini, secara langsung pada saya. Coba saya lihat dulu. Hold on. Tidak ada ternyata. Oh ada, ini ada beberapa, sebentar ya. Oke, belum ada. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada 6 komponen dalam CV. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama itu adalah mengenai personal statement. Apakah sih yang disebut dengan personal statement itu? Personal statement adalah menjelaskan satu pengalaman kerja. Ya. Satu pengalaman kerja, satu kemampuan utama, dan atau satu prestasi utama. Pertanyaannya adalah, kan saya belum pernah bekerja, saya kan masih kuliah, saya masih belum pernah punya paling magang, seperti itu. Jadi yang disebut pengalaman kerja itu tidak harus dalam konteks bekerja dalam organisasi yang benar-benar organisasi PT seperti itu ya, tidak. Teman-teman dengan bekerja itu misalnya dalam suatu kepanitiaan itu juga bekerja. UKM itu juga sebenarnya dianggap suatu pekerjaan karena kita punya peran di situ. Nah, sebutkan pengalaman utamanya itu apa. Nah, disinilah yang paling penting waktu menyebutkan ini, kemampuan utama ini paling penting karena waktu diminta, misalnya saya mau melamar ke bagian sales atau bagian marketing, maka teman-teman harus menunjukkan kemampuan utama apa. Coba cari pengalaman apa yang paling relevan selama saya di UKM atau di BEM atau di mana yang berkaitan dengan sales atau marketing. Tapi kan saya nggak jualan ini, saya nggak jualan barang gitu ya, nggak juga gitu. Waktu kita menjual ide, menjual gagasan, itu adalah sebenarnya menunjukkan kemampuan kita menjual di bidang marketing atau di bidang sales. Jadi tidak selalu yang berkaitan kita menjual barang. Contoh lagi, waktu kita mendapatkan mencari sponsorship, itu adalah salah satu bentuk bagaimana kemampuan utama kita di bidang marketing atau di bidang sales. Jadi itu adalah ini penting personal statement ini karena ini akan mengarahkan kepada nomor 1 tadi bahwa di sini ada job fit ya. Itu. Nah, sampai di sini teman-teman harus memahami ini apa yang saya kompetensi apa paling utama yang saya miliki yang bisa saya tawarkan di organisasi ini. Kalau misalnya mau melamar, saya ini ada 2 jabatan gitu. Nah, saya ingin melamar di jabatan yang berbeda, misalnya di human resource. Tidak apa-apa di situ. Sebutkan lagi nanti namanya. Kita tetap menggunakan sama, tetapi personal statement-nya harus kita ubah. Kita kemampuan utamanya bagaimana? Misalnya kemampuan berinteraksi dengan orang, mampu mendengarkan dengan mengelola
dinamika tim. Itu adalah salah satu bentuk kemampuan kita yang dibutuhkan di dalam suatu peran di human resources. Jadi nanti kalau sudah ada personal statement, maka kita harus mulai menyebutkan apa saja yang kita miliki, skills-skills-nya tadi. Ya, jadi, career objektifnya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua adalah career objektif. Ya. Career objektif adalah menyebutkan jenis pekerjaan yang saya harapkan, serta peran dan kemampuan yang saya ingin asah atau kembangkan. Jadi, menyebutkan jenis pekerjaan yang saya harapkan. Jadi, apa sih yang saya mau sasar dari saya berkarir ini? Ya, jadi, saya ingin sebenarnya di bidang marketing, saya ingin di bidang sales, saya ingin di bidang human resource. Tadi yang saya katakan, apakah kita mau dalam peran dalam suatu struktur organisasi, apakah kita mau di sales, di marketing, di production, di human resource, di IT, di legal, atau di mana saja. Jadi kita harus tahu, saya ingin berkarir di bidang ini. Jadi inilah yang jenis pekerjaan yang saya harapkan. Peran saya dan kemampuan saya yang ingin saya asah adalah 1, 2, 3, misalnya mengenali basic selling skills, mengenali basic marketing skills dalam waktu 2 atau 3 bulan ke depan, dan seterusnya. Jangan menyebutkan di dalam career objektif itu jabatan yang diharapkan. Saya 2-3 tahun lagi akan menjadi manajer. Saya pikir jangan mengatakan begitu, karena waktu kita mau jadi manajer atau tidak itu tergantung dari peluang yang ada di organisasi tersebut. Ya, dan tentunya juga bagaimana persaingan yang ada di organisasi tersebut. Itu. Nah, saya akan masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan, sepertinya sudah mulai banyak. Ya, saya akan stop dulu untuk sharing-nya. Saya akan masuk ke Q&A. Saya tidak bisa membaca ya. Semua. Oke. Bagaimana kita bisa tahu apakah kita fit untuk requirements yang dibutuhkan? Nah, bagaimana kita bisa tahu bagaimana kita sesuai dengan fit? Nah, kita bisa melihat apakah fit ini dari, tadi Mbak siapa tadi ya? Ini ada yang sudah tertutup. Dari Mbak Fitri Sutioso, ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sesuai dengan fit yang kita job fit? Nah, kita itu bisa mencocokkan diri kita kalau kita memilih pengalaman-pengalaman tadi. Jadi misalnya begini, Mbak Fitri mengatakan, saya misalnya mau berkarir di human resource, tapi background-nya selama ini misalnya human resource, tapi background pendidikannya adalah FIB, misalnya begitu. Tetapi selama di FIB mengikuti UKM yang berkaitan yang misalnya UKM-nya adalah marching band, misalnya begitu. Tetapi di marching band tidak hanya bermain marching band, tapi juga dia mengurusi secara struktur, dia bagian koordinasi untuk misalnya untuk teman-temannya, untuk apa saja yang berkaitan dengan orang. Nah, itu yang bisa kita pilih, bahwa saya walau mengikuti marching band, tetapi petugas saya peran saya adalah ini. Nah, tolong yang dilihat yang kita bisa mencocokkan diri kita dengan kebutuhan pekerjaan. Itulah bedanya kita dengan membuat resume dibandingkan dengan CV. Kalau CV adalah semua yang kita alami, semua pendidikan kita dan pengalaman kita ditulis secara lengkap, entah itu relevan atau tidak. Ya, sehingga nanti bisa saja si yang membaca ini bisa salah. Wah, ini kayaknya lebih cocok di sini, misalnya begitu ya. Tapi kalau kita melihat dari secara fit-nya, kita bisa mencocokkan tadi. Bahkan misalnya, saya lulusan saya dari fakultas fakultas teknik, tapi saya tertarik di bidang marketing. Bisa saja selama di UKM-nya berkaitan dengan yang berperan untuk menjual ide, menjual gagasan, atau mencari sponsor yang tadi yang sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri tadi. Saya harus ini lagi ya. Berikutnya dari Mbak Ernia Susana, informasi apa yang kita sampaikan dan bagaimana trik paling mudah
resume diri kita agar tidak terlalu high qualified dan cenderung sombong. Enggak, sebenarnya gini, Mbak Ernia, jadi apa namanya, tidak terlalu high qualified. Sebenarnya tidak ada high qualified ya. Sebenarnya yang ada itu kalau kita sudah bisa apa namanya, tadi yang saya sebutkan, kalau kualifikasi kita, kalau kita bisa memilih pengalaman-pengalaman kita, maka kita bisa menyampaikan informasi tadi sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan di dalam job tadi. Requirement-nya apa saja sih? Pengalaman saya apa sih yang relevan dengan pekerjaan yang ditawarkan tadi, sehingga tidak kelihatan, tentunya tidak akan terlihat kalau itu high qualified atau tidak, selama kita menyampaikannya adalah ini loh yang sudah saya capai. Bahkan nanti saya di bagian belakang kita harus bisa menyampaikan apa yang kita capai, perubahan apa saja yang kita dapatkan, yang sudah kita lakukan. Untuk sertifikasi kursus atau seminar yang akan dimasukkan dalam CV, apakah ada batasan tahunnya dari Mbak Lala? Tidak juga, tidak ada. Kalau Mbak Lala mungkin mengikuti, kalau sekarang usianya baru berapa? Mungkin 22, 25, 2-3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu tidak masalah untuk disertakan. Ya. Kemudian dari Anggraina Pradiktama, biasanya dalam menyertakan CV disyaratkan juga untuk melampirkan portfolio. Menurut portfolio yang baik itu bagaimana? Apakah boleh saya menyertakan tugas-tugas kuliah saya yang berhubungan dengan pekerjaan? Sangat boleh, sangat boleh. Jadi sebutkan saja apa saja yang berkaitan. Ya, biasanya di dalam apa namanya, perusahaan tertentu mengharapkan portfolio kita itu seperti apa. Tunjukkan saja, ini loh yang sudah saya kerjakan, bukti-buktinya, evidence-nya itu apa saja. Ya, itu sangat dibutuhkan, Mas. Ya. Kemudian ada lagi dari, sebentar ini, Mas Julio. Apakah untuk mencantumkan prestasi atau pengalaman organisasi harus dapat dibuktikan dengan sertifikat atau hanya dapat diceritakan pengalamannya? Dua-duanya bisa dilakukan. Jadi apa namanya, kalau mau pengalaman organisasi lebih baik diceritakan saja karena itu lebih mengena. Kalau dalam sertifikat itu boleh, tapi malah terlalu banyak, nanti malah membuat bingung di dalam apa namanya, terlalu banyak file yang harus dibuka oleh si ini ya, pewawancara. Lebih baik tidak usah, nanti waktu wawancara saja sebutkan bagaimana apa namanya, saya selama ini terlibat di dalam organisasi kemahasiswaan. Itu. Dari Mas Jauhar, kalau sertifikat dari online course seperti Udemy atau apakah bisa dimasukkan ke dalam CV? Bisa. Kan ada apa namanya, course online yang memang, apalagi sekarang ya, course online itu apa namanya, tetap dihargai. Sekarang sudah mulai dihargai. Kalau dulu-dulunya sebelum ada pandemi memang masih diragukan. Kalau sekarang mau tidak mau harus melakukan itu, organisasi perusahaan akan mempertimbangkan bahwa course online ini sudah bisa dianggap sejajar dengan course yang sifatnya in class. Dan apakah sertifikat dari online dari situs tersebut dapat dipertimbangkan? Yang penting adalah nanti di dalam itu adalah biasanya sebelum apa namanya, sebelum nanti benar-benar diterima akan diuji dulu. Ya. Nah, kalau yang sifatnya gratis, nah ini yang biasanya akan jadi pertanyaan, ini benar nggak sih course-nya ini? Kira-kira begitu ya. Nah, ini dulu saya akan menjawab, saya akan teruskan lagi karena banyak sekali ini pertanyaannya. Apa namanya? Saya akan langsung lagi untuk share apa namanya, untuk melanjutkan materinya ya. Nah, kalau di sini tadi sudah ada bagaimana menyebutkan career objective. Jadi sekali lagi sebutkan apa jenis pekerjaan apa yang saya harapkan dan peran apa dan kemampuan apa yang ingin saya asah dan saya kembangkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tidak ada di sini isinya adalah jabatan. Jadi yang harus disebutkan adalah saya ingin berkarir di bidang marketing atau sales. Dan di 2-3 tahun ke depan, saya ingin menguasai kemampuan basic marketing atau sales. Ini yang saya akan melihat 2-3 tahun ke depan. Itu adalah career objective. Oke. Nah, yang berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai key skills.
Nah, ini penting untuk menyebutkan apa saja key skills yang kita miliki. Skill-skills apa saja yang saya miliki. Selain hard competency, juga soft kompetensinya. Hard kompetensinya misalnya tentunya teman-teman bisa misalnya saya bisa fotografi, saya bisa membuat program apa, kira-kira begitu ya. Itu adalah hard competency. Nah, soft kompetensinya itu apa? Misalnya kemampuan berkolaborasi. Nanti pasti akan ditanyakan, maksudnya apa nih kemampuan berkolaborasi? Tolong buktikan. Di dalam wawancara pasti akan ditanya. Anda mengatakan bahwa Anda mampu berkolaborasi. Tolong ceritakan, kapan Anda melakukan itu? Coba cerita bagaimana hasilnya. Jadi pasti nanti akan ada pertanyaan mengenai menguji apakah yang kita tulis itu benar-benar yang kita alami. Itulah tadi yang tadi saya katakan, memilih pengalaman-pengalaman itu berdasarkan memilih yang kita tulis yang ada di dalam resume tadi, tapi itu berdasarkan pengalaman yang kita pilih, yang mau kita tonjolkan, kita mau sampaikan supaya itu sesuai dengan job requirements, supaya job fit mereka melihat bahwa kita ini memiliki job fit itu terhadap yang jabatan yang ditawarkan. Nah, yang hard competency lebih mudah, soft competency ini yang lebih menantang. Jadi misalnya tadi kemampuan mengkoordinasikan orang-orang, ya, mengkoordinasikan kegiatan, kemampuan mencapai sasaran atau goal, kemampuan menyelesaikan konflik, itu adalah soft competency atau soft skills. Ya, karena pasti akan ada yang nanya nanti, Anda selama jadi mahasiswa, bagaimana Anda menangani perbedaan pendapat di situ. Nah, nanti akan ditanya kapan itu melakukannya, gitu, kapan kejadiannya. Nah, itu akan membuat teman-teman berpikir lagi, oh ya waktu saya di UKM itu saya pernah nih konflik sama orang ini. Nah, disitulah kemudian membuktikan bahwa kita memiliki soft competency di dalam resolving konflik. Kira-kira gitu. Nah, berikutnya adalah yang keempat, ini yang paling gampang karena menyebutkan pendidikan terakhir. Apa sih pendidikan kita terakhir dan jurusannya, perguruan tinggi yang dari mana, dan indeks prestasinya. Kalau di CV akan disebutkan pendidikan kita dari awal hingga sampai sekarang apa. Sedangkan kalau di waktu teman-teman membuat resume, cukup menyebutkan bahwa saya terakhir kuliah di mana. Karena tentunya kalau sudah kuliah di mana, itu kan tentunya sudah melewati pendidikan dasar sebelumnya dan pendidikan menengah. Jadi tidak perlu disebutkan semuanya, cukup pendidikan terakhir. Ada yang bertanya, perlu nggak sih indeks prestasinya itu disebutkan? Kok kelihatannya terlalu sombong, atau kalau yang indeks prestasinya di bawah 3, kalau saya minder mau menyebutkan begitu. Tidak apa-apa, kalau memang mau menyebutkan boleh, kalau untuk tidak apa-apa. Jadi sebutkan saja secara jelas bahwa saya jurusan ini, lulus tahun sekian dari perguruan tinggi ini. That's it. Gitu. Berikutnya, yang kelima, nah ini yang menarik, pengalaman kerja. Ya. Jadi, maaf ini agak melenceng ininya, tulisannya. Pengalaman kerja. Jadi kalau kita lihat bagaimana pengalaman kerja itu, menyebutkan pengalaman dan pencapaian kegiatan kemahasiswaan atau pengabdian masyarakat atau kepanitiaan. Jadi, karena kita tidak pernah bekerja di tempat lain, atau pengalaman kerjanya kita masih sedikit, maka coba deh sebutkan apa sih ya kalau di kuliah itu yang kita selama jadi mahasiswa itu kita kegiatannya apa saja. Gitu. Karena pasti ada di dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tadi, kita itu punya sasaran-sasaran, punya goals, dan kita itu punya peran. Nah, di dalam sasaran dan untuk peran kita itu pasti kita melakukan suatu kegiatan untuk mencapai sasaran tadi sesuai dengan peran yang kita harapkan. Ini adalah contoh yang sederhana ya. Contohnya adalah menyelenggarakan kompetisi membaca untuk anak dengan target 100 anak, aktualnya 120. Kemudian mengundang sponsor, targetnya 4 sponsor, dapat 50 juta targetnya, tapi kemudian aktualnya dapat 63 juta. Ini adalah pengalaman. Nah, ini adalah angka-angka yang tadi yang saya katakan, bahwa kita tidak akan pernah bisa bohong kalau kita
kita itu pernah terlibat dalam suatu kegiatan dan kita punya peran di dalam pencapaian tadi. Waktu kita mencapai target-target tadi, waktu kita ada di dalam organisasi tadi, di dalam UKM atau BEM tadi, pasti skills yang berkaitan dengan mengkoordinasi, membuat rencana, meresolve perbedaan, berkolaborasi, bersinergi, kemudian membuat prioritas, problem solving, banyak sekali kalau kita lihat waktu kita berorganisasi itu soft skills itu benar-benar ada ya, hadir di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Sayangnya adalah bahwa kita tidak menyadari selama ini bahwa kita itu mempraktekkan tapi tidak tahu bahwa apakah itu sudah efektif atau tidak. Jadi ini adalah contoh bahwa pengalaman kerja itu harus ada buktinya, waktu mencapai target itu bagaimana, ya. Nah, itulah yang kita harus bisa ceritakan kepada waktu nanti di wawancara. Nah, di dalam kita menceritakan tadi, nanti di dalam kita menulis di dalam CV tadi, pencapaiannya seperti itu. Nanti pada saat kita mau masuk dalam wawancara, pasti mereka akan menggunakan kerangka seperti ini. Jadi ini adalah kerangka biasanya wawancara yang berdasarkan behavioral, berdasarkan tingkah laku. Biasanya kan ditanya, coba ceritakan bagaimana Anda bisa mencapai goals tadi. Coba ceritakan bagaimana Anda memimpin suatu tim. Coba ceritakan bagaimana Anda menyelesaikan suatu masalah. Nah, teman-teman harus menceritakan berdasarkan situasi, tindakannya apa, hasilnya apa, terus apa yang akan saya lakukan berbeda. Ini contoh ya. Contoh, latar belakang peristiwa. Ya, ini konteksnya. Kita mau menyelenggarakan kompetisi membaca tingkat SD se-Depok. Saya sebagai seorang tim leader. Nah, ini jelas, ini perannya apa. Dan mencari dana sponsor dengan membawai 4 orang. Jelas sekali bahwa tugas kita adalah mencari sponsor dan sebagai seorang tim leader. Sepertinya dia ini sedang melamar untuk posisi marketing atau sales atau customer service. Ya, gitu. Nah, kemudian ini konteksnya. Baru kemudian kita akan menyebutkan situasinya bagaimana. Ini adalah masalah yang dihadapi. Kompetisinya sudah harus berjalan dalam waktu 4 hari, tetapi saya belum mendapatkan sponsor. Bagaimana? Targetnya adalah 50, tapi saat ini baru 27 juta, masih kekurangan 23 juta. Nah, ini problem solving. Ada leadership, ada problem solving, ada creativity, ya, ada berpikir kritis. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan tambahan 23 juta ini. Nah, inilah kemudian biasanya yang kita lakukan. Oh, saya melakukan ini. Saya membagi tim menjadi sekian, dan seterusnya. Ini bagian dari membuat strategi. Tapi saya juga pada saat itu juga harus bisa mempersuasi anggota tim saya untuk mau melakukan itu. Mengadakan e-lelang. Ya. E-lelang, ini adalah kreativitas. Ya. Mengunjungi kantor cabang, ini adalah networking. Jadi, kalau kita lihat tindakan-tindakan kita ini mencerminkan bahwa kemampuan kita untuk networking bagus, kreativitas bagus, ya. Bagaimana kita membagi, bagaimana kita membuat mempersuasi atau membujuk tim kita untuk melakukan tugas, membagi tugas tadi. Ya, kira-kira begitu. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya bisa berhasil, bisa juga tidak. Sebenarnya tidak pada. Yang ini saya berikan contoh adalah hasil yang pencapaiannya bagus. Tapi ada juga pencapaiannya tidak bagus. Tidak apa-apa. Mereka menilai adalah lebih ke arah apa sih yang kita lakukan gitu. Terus biasanya kalaupun toh gagal, pertanyaannya adalah, oh apa yang kamu pelajari dari kegagalan itu? Mereka tidak peduli dengan kegagalan kita melakukan mencari sponsor ini, tetapi mereka peduli dengan kamu belajar kesalahan apa saja, terus apa yang akan kamu perbaiki nantinya. Nah, makanya pertanyaannya adalah apa yang akan saya lakukan supaya menjadi lebih baik di situ. Dan ini adalah teman-teman harus menyiapkan semua ini pada saat teman-teman nanti akan diwawancara, tetapi itu harus ada dirangkum di dalam pengalaman kerja tadi, harus ada pencapaian-pencapaian tadi. Ada baiknya pencapaian itu dalam bentuk kuantitatif. Jadi dari mengubah dari sekian menjadi sekian, itu lebih convincing, lebih meyakinkan di situ.
Karena berbeda dengan work experience itu berbeda dengan kalau kita isinya adalah melakukan ini, melakukan itu. Karena kalau melakukan ini, melakukan itu, semua orang melakukan. Nah, saya akan berikan contoh. Seseorang yang ikut terlibat di dalam, misalnya nih ada angkatan tahun 2016 ikut satu UKM ya. Misalnya UKM-nya tadi misalnya marching band. Apa yang dilakukan oleh teman kita si A di tahun 2016 dengan si B di tahun 2020 dia juga ikut marching band, tetapi mereka selalu menulis kalau selama di marching band saya melakukan ini, dan itu dilakukan oleh siapapun kalau bergabung dengan UKM ini ya, marching band. Tetapi yang berbeda adalah pencapaiannya. Nah, itu yang membedakan. Yang dilakukan bisa sama, tetapi yang berbeda adalah pencapaiannya. Ini yang teman-teman harus sebutkan, harus tuliskan di di dalam CV tadi. Mencapai ini, biasanya kata-kata dimulai dengan mencapai ini, mengubah ini, mendapatkan ini, ya, bukan melakukan ini sebagai ini. Karena sebagai ini banyak juga peran itu dilakukan oleh kakak-kakak kelas kita, kakak angkatan kita atau siapapun yang pernah ada di situ. Tetapi pencapaian itu adalah berbeda setiap individu, berbeda setiap tahun, dan tidak akan pernah bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Ya, itu kenapa pentingnya kita menyebutkan pengalaman kerja itu adalah mencapai ini, mencapai itu, meraih ini, mengubah ini, dan seterusnya. Ya. Nah, inilah sebenarnya kerangka pengalaman pribadi tadi. Sebenarnya di dalam kerangka pengalaman pribadi, waktu kita mencapai goals tadi, mencapai kegiatan-kegiatan membaca tadi, lomba membaca SD tadi, membangun ini adalah kecakapan soft skills-nya, membangun tim, mengembangkan nilai-nilai, membuat prioritas, mengeksekusi, membuat goal, menyelesaikan konflik. Ini adalah salah contoh-contoh bagaimana soft skills itu berkembang di dalam suatu kegiatan di UKM. Ya. Dan yang terakhir adalah penggunaan email, ya, foto dan email. Gunakan foto yang santai, yang enak, ya, yang bisa dilihat. Apakah kalau foto KTP bisa gitu? Ya silahkan. Kalau background-nya mau hijau, biru sama merah, tapi kayaknya kok kurang ini ya. Foto yang bagus itu yang senyum, yang kelihatan wajah kita, gitu, ya, yang kelihatan wajah yang friendly di situ. Gunakan email dan nomor handphone yang selalu sering dihubungi. Emailnya cukup satu dan nomor HP-nya juga satu. Karena ada nomor HP 2 dan itu pasti akan membingungkan yang mana yang harus saya kontak. Ya, di situ. Dan ada baiknya juga, kadang kita harus, biasanya akan ditanyakan akun kita, akun Instagram kita, atau akun Twitter kita, atau Facebook kita. Biasanya itu bagian dari verifikasi. Kenapa itu penting? Mereka pengen tahu gimana sih kegiatan sehari-hari kandidat ini. Ya. Itu. Jadi gunakan email yang jelas, kemudian nomor HP itu satu saja, jangan mencantumkan 2 walaupun punya nomor 2. Kemudian juga bila ada akun-akun IG atau silahkan dicantumkan, karena biasanya sekarang mereka akan verifikasi siapa kandidat ini. Dan yang terakhir, tempat, tanggal lahir, status, dan agama. Ya, itu yang yang bisa saya share. Jadi itulah mengenai CV. Nah, ada sekarang yang paling banyak adalah, saya akan selesaikan dulu. CV itu ada yang online, jadi biasanya kalau kita masuk di dalam suatu aplikasi tertentu ya, maka ada CV online, di situ sudah dibuat formatnya seperti apa. Biasanya itu sangat praktis, sehingga nantinya biasanya akan system generated, artinya kalau kita sudah menuliskan tertarik di bidang apa, setiap kali ada lowongan, kita akan mendapatkan informasi tersebut. Tapi ada kelemahannya, tidak personalized, dan relatif kita pasif. Saya pribadi selalu menyarankan selama saya mengajarkan tentang bagaimana
membuat CV dan menyebarkannya, lebih baik adalah membuat CV yang sifatnya pribadi. Dan kita harus mencari sumber-sumber untuk kemana saja kita mengirim ini secara pribadi ini. Ya. Nah, biasanya yang saya sarankan adalah itu jangan menggunakan yang tersedia di depan kita, tapi kita bisa mencari misalnya gedung. Di gedung ini itu perusahaan apa saja. Ya, kita bisa lihat gedung ini isinya penyewanya siapa saja. Kita bisa melamar ke situ. Yang kedua, seringkali teman-teman kalau ada berkunjung di salah satu ini ya convenience store, di situ kan ada banyak barang-barang consumer goods ya, ada ya macam-macam, ada dari kopi, permen, sabun cuci dan seterusnya. Pasti itu ada manufacturer-nya. Nah, tolong dilihat di situ. Siapa manufacturer-nya? Lihat, cari di Google, cari website-nya, cari bagian karirnya. Ada nggak? Kalau nggak, kirim aja. Itu adalah salah satu source untuk mendapatkan bagaimana informasi untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Jadi jangan menggunakan yang paling umum, yaitu yang sering diiklankan, tapi kita harus mencari sendiri. Biasanya ini bisa terjadi ada perusahaan yang sudah ingin memuat, tetapi kemudian tiba-tiba kita sudah mengirim lamaran, kok ya cocok gitu ya sudah, akhirnya kita hanya satu-satunya pelamar karena pas mau memuat iklan tersebut, lowongan tersebut di salah satu online ini CV, ternyata kita sudah melamar lebih dahulu di perusahaan tersebut. Nah, kapan merancang CV kalau bisa? Ini buat teman-teman yang semester 3-4, maka ini adalah lakukan sekarang. Ini adalah alamat, ini adalah WA saya. Nanti teman-teman bisa tanya suatu saat kalau memang dibutuhkan untuk bertanya langsung. Saya akan membaca, tapi saya tidak bisa menjawab segera ya, karena saya sendiri juga banyak kegiatan sebagai seorang profesional. Tapi saya pasti akan membantu bagaimana membuat CV itu. Dan masih banyak lagi. Nah, sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Yang berikutnya adalah saya ingin bertanya, apakah beda format CV dan lamaran? Oh, surat lamaran maksudnya ya. Lampirkan CV dan lamaran. Oke, yang disebut dengan CV dan lamaran adalah kalau lamaran itu surat lamarannya. Jadi, mengapa kita tertarik dengan pekerjaan tersebut, Mbak Rina? Dan dan kita melampirkan CV kita. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan saya menjawab. Ini ada pertanyaan dari Mbak Zeta. Saya pernah membaca, sebentar ya, saya harus jawab live ini sepertinya. Saya pernah membaca pengalaman seseorang di Twitter kalau kegiatan kepanitiaan itu tidak terlalu dilirik oleh HR. Bagaimana menurut sudut pandang Bapak? Apakah memang kegiatan kepanitiaan tidak perlu dicantumkan di CV? Begini, sebenarnya tidak perlu, tidak apa-apa. Yang penting di dalam kegiatan kepanitiaan atau kemahasiswaan itu adalah yang diharapkan adalah apa sih yang kita pelajari di situ, apa sih yang kita dapatkan dari pengalaman di situ. Tadi yang sudah saya sebutkan di awal bahwa di situ itu banyak sekali kegiatan bagaimana kita menyelesaikan konflik, bagaimana problem solving. Boleh disebutkan, boleh tidak. Di situ tidak ada aturannya. Di situ. Tapi yang penting adalah kalau misalnya mau menyebutkan, disitulah kemudian saya terus terang saya mengikuti kepanitiaan ini yang saya dapatkan kegiatannya. Ya, ini yang saya dapatkan, skills ini yang saya dapatkan, sehingga saya menjadi berubah karena ini. Jadi mencantumkan kegiatan itu tidak ada artinya kalau kemudian tidak berdampak pada diri kita. Nah, kalau dicantumkan kemudian saya bisa menceritakan kenapa saya cantumkan, karena disitulah saya belajar banyak mengenai ini. Saya menguasai skills ini, dan seterusnya. Itu, ya Mbak Zeta.
Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaannya tadi. Jadi kalau dilihat kegiatan kepanitiaannya mungkin tidak akan menarik, tetapi itu adalah sebagai background kita, sebagai konteks kita untuk menceritakan bagaimana kita mengaplikasikan skills kita, kompetensi kita, Mbak Zeta. Berikutnya dari anonymous attendee. Saat kuliah sebaiknya merancang CV, ya. Jadi kita sudah harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang ingin kita lakukan. Bagaimana saat di umur tersebut kita masih tidak tahu pekerjaan apa yang kita inginkan. Bukan pekerjaan, tetapi peran apa atau karir kemana. Paling tidak nanti di semester 5, semester 6 sudah harus mulai dirancang. Kira-kira seperti di mana. Nah, kalau bagaimana saya tidak tahu, maka kita mulai bertanya kepada kakak kita, orang tua kita, bagaimana sih mereka itu berkarir. Harus dari sejak dini sudah harus dipersiapkan. Karena kalau tidak tahu, kita sebenarnya lebih ke arah bagaimana saya mulai bertanya, bagaimana sih mengembangkan karir saya nantinya. Saya itu memilih profesi apa sih? Kan dari kecil dulu pernah ditanyakan ya kepada anonymous attendee ini, kamu mau jadi apa? Gitu. Nah, tentunya di waktu kita sudah di semester 5-6 lah paling tidak, itu kita sudah tahu arahnya akan kemana, jenis karir apa, atau peran apa, atau profesi apa yang mau kita pilih. Ya, kira-kira begitu. Ada dari Mbak Sukma. Sebaiknya seorang mentor itu sudah tadi ya. Baik. Ada lagi, masih banyak ini sepertinya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, saya akan lihat dulu yang di depan ini, yang di atas tadi. Ini ada pertanyaan dari Mas Ahmad Reza. Apakah CV media sosial kita harus dicantumkan juga, Pak? Tadi sudah saya jawab. Lebih baik dicantumkan karena biasanya mereka ingin tahu. Sekarang sudah mulai banyak ya di perusahaan multinasional. Mereka ingin tahu kegiatan di medsos kita itu seperti apa. Kemudian apakah CV juga lebih dipentingkan sertifikat tentang soft skills dibandingkan sertifikat lomba? Tidak, dua-duanya tetap penting ya. Pernah mengikuti apa? Karena sertifikat itu hanya untuk menunjukkan bahwa kita melakukan kegiatan itu, kita aktif dengan kegiatan itu. Jadi kita benar-benar memanfaatkan waktu untuk memperkaya kompetensi kita. Kira-kira gitu ya, Mas Ahmad. Mbak Adviana, bagaimana menjawab apabila diminta oleh ketentuan untuk menuliskan gaji yang diinginkan dalam CV, jika tidak mengetahui kisaran gaji seharusnya? Baiknya bagaimana? Ditulis ya, Mbak Adviana, nggak apa-apa. Kita pengen sebenarnya kalau mau nulisnya itu sederhana saja. UMK itu berapa sih? Sekitar 4, sekian juta. Entry level itu naikkan saja kalau S1 mungkin sekitar 15-25%. Anggap aja 20%. Ya sudah, itu entry levelnya kira-kira seperti itu. Ya, jadi ditulis saja harapan saya kira-kira berapa. Nanti di dalam wawancara akan ditanya lagi, kira-kira berapa yang kamu harapkan gitu. Jadi tidak apa-apa, itu bagian dari negosiasi. Mbak Atalia, salah satu komponen dalam CV adalah work experience dan magang. Apakah magang sendiri lebih baik dicari sebanyak mungkin atau secukupnya saja? Oh, magang kalau bisa dicari di berbagai tempat ya. Artinya magang itu pasti bukan mengerjakan tugasnya, tetapi interaksinya yang dibutuhkan. Itu yang penting. Terus penilaiannya dari yang memberi magang itu penting, Mbak Atalia, supaya tahu kita itu bagaimana sih selama kita magang. Itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Jaya Anissa. Kalau kita ingin mencoba bidang yang baru, tapi belum punya pengalaman pada bidang tersebut, bagaimana? Nah, ada nggak kita kegiatan-kegiatan kita yang relevan dengan bidang tersebut? Saya dulu pernah pindah dari human resource ke bagian brand management. Tetapi saya berusaha menunjukkan ketertarikan saya di bidang itu, dan saya memang ada
walaupun saya di human resource, tapi saya menunjukkan bagaimana mengembangkan mereka yang saya rekrut itu untuk menjadi brand associate, brand assistant, sampai menjadi brand manager. Gitu. Jadi, karena saya punya ketertarikan itu dan saya tahu bagaimana membuat modul-modulnya, akhirnya saya bisa berpindah ke bagian brand management. Saya ya, jadi ada ketertarikan dan ada paling tidak link yang mengarah ke situ. Kalau tidak sama sekali, ya kita bergantung kepada luck kita, pada keberuntungan kita untuk bisa mencoba masuk ke bidang tersebut. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Azahra. Perusahaan akan lebih memilih pekerja yang dulunya aktif di banyak berorganisasi atau yang memilih banyak sertifikasi, Pak? Ya, jadi sebenarnya bukan banyak organisasi atau banyak sertifikasinya nantinya waktu dipilih. Memang menarik ya banyak organisasi, banyak sertifikasi. Itu akan dipanggil, dua-duanya biasanya akan dipanggil. Tetapi yang penting adalah, oke, banyak berorganisasi, tetapi apa yang didapatkan dari banyak berorganisasi tersebut? Kalaupun banyak sertifikasi, apakah Anda menguasai semua yang Anda pelajari itu di dalam dengan sertifikasi yang ada? Jadi itu yang sebenarnya akan jadi tantangan buat kita kalau kita menuliskan banyak sekali list-list apa saja yang ada di dalam CV kita. Jadi lebih baik tuliskan satu atau lima, tapi kita bisa menceritakan lebih detail, lebih dalam dampak dari kita berorganisasi tersebut atau kita mengikuti sertifikasi suatu profesi tertentu atau kegiatan tertentu. Itu Mbak Sarah ya. Oke. Coba saya cek lagi. Oke, saya akan jawab lagi ya, ini yang masih banyak sekali. Wow, the question is a lot. Luar biasa. Bentar ya. Banyak sekali ini. Ini dari Mas Galan. Saya ingin bertanya, berapa lama waktu yang ideal bagi perusahaan untuk mereview CV untuk bisa dilanjutkan ke tahap interview? Biasanya banyak perusahaan yang tidak memberikan jawaban kepada pelamar yang tidak lolos ke tahap interview. Oh iya, betul. Jadi begini, Mas Galan. Biasanya kalau sudah mendapat resume, itu paling lama adalah 1 bulan, paling lama. Ya, jadi biasanya kemudian mereka kalau memberitahu apakah akan diterima atau tidak, apakah akan dipanggil untuk interview berikutnya, biasanya memang perusahaan tidak punya kewajiban seperti itu. Tetapi biasanya kalau setelah wawancara, apakah dia diterima atau tidak, biasanya akan diberitahu di akhir wawancara. Dalam waktu 2 minggu, kalau Anda tidak mendengar berita dari kami mengenai pekerjaan ini, maka kami akan mencari kandidat yang sesuai dengan kebutuhan kami. Biasanya begitu. Mudah-mudahan saya tadi menjawab. Ini dari Mas Jauhar. Saya mau bertanya, apakah kemampuan menguasai bahasa asing termasuk skills yang dipertimbangkan oleh HRD? Ya, betul sekali. Bahkan, wow, kalau seandainya ini bisa nih Mas Jauhar ini ya, dengan bahasa sekian ini akan bagus sekali. Sebenarnya soft skills itu, kemampuan multilingual itu satu keuntungan yang sangat bagus sekali dari dulu ya, karena saya punya teman yang bisa menguasai 4 bahasa dan sekarang dia termasuk top manajemen di salah satu perusahaan dari Jerman. Ya bagus sekali, karena memang bahasa asing itu termasuk yang dibutuhkan, kemampuan berbahasa asing. Kalau bisa tidak hanya bilingual tapi multilingual, menguasai yang disebutkan di sini, itu akan sangat bagus sekali. Saya sarankan, saya bukan hanya menyarankan, saya malah sangat mengencourage ya, mendorong teman-teman untuk menguasai bahasa Inggris itu udah pasti lah, nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu ditanyakan lagi. Bahasa berikutnya adalah either Korea, Japan, Japanese, Korean, atau French boleh, mau Russian boleh, mau Mandarin boleh, mau Italy boleh, ya.
mau Latin boleh. Jadi kuasai bahasa asing. Yes, Mas Johar, saya setuju sekali. Ini dari Anonymous Attendee. Apakah setiap melamar pekerjaan harus menyertakan ijazah dan transkrip pendidikan bersamaan dengan CV? Sertakan saja ini ijazahnya, itu saja. Transkripsi tidak perlu, ya, karena kalau saya pribadi saya nggak pernah melihat transkrip. Itu. Saya melihat dia lulus di mana, dari mana, udah itu aja. Lulusnya di bidang apa? Mbak Choi Nisa, apakah tidak apa-apa kalau CV atau resume lebih dari 1 lembar? Oh, oke. Nggak apa-apa. Tapi buat apa menulis panjang-panjang? Gitu. Jadi CV itu lebih ke arah bagaimana kita memilih pengalaman-pengalaman kita, kemudian apakah itu bisa fit in dengan job requirements, Mbak Nisa ya. Jadi bukan masalah desain bagusnya atau konten yang padat, tetapi apakah sudah cukup saya menceritakan CV tersebut kepada bahwa CV saya ini sudah benar-benar sesuai dengan yang di requirement. Baca dulu job requirement siapa sih? Posisi ini membutuhkan seorang seperti apa? Kan ada biasanya tuh background pendidikan apa, mungkin juga ada secara fisik tinggi minimum berapa, tidak mungkin juga ada bilang tidak boleh berkacamata dan seterusnya dan seterusnya. Terus di situ nanti ada dibutuhkan skills yang soft kompetensinya paling bawah tuh biasanya, mampu bekerja dalam tim, under pressure, ya, berinisiatif dan seterusnya. Nah, kita harus membuktikan terutama yang soft kompetensi tadi, apa saja sih yang kita bisa tuliskan. Misalnya tadi jobnya adalah seorang marketing, maka dia harus senang dengan kegiatan yang outdoor, target oriented, ya, energi yang tinggi. Di situ yang harus kita tuliskan di dalam CV kita sehingga itu fit in gitu. Jadi bukan masalah desain yang bagus atau konten yang padat, tetapi dalam 1 lembar itu menceritakan bahwa satu yang dibaca itu, oh ya orang ini sesuai dengan job requirements-nya. Nah, saya ingin memberi sedikit memberi insight buat teman-teman. Seorang human resource atau siapapun yang membaca CV kita, itu biasanya hanya glancing atau take a glance, ya, hanya scanning. Informasi yang penting itu apa saja. Nah, biasanya informasi yang penting itu adalah sesuai dengan job requirements-nya itu apa. Jadi, lebih baik teman-teman menulis yang sesuai dengan job requirements tadi. Gitu. Jadi, kayaknya ini cocok nih. Mereka hanya butuh paling lama itu 20 detik. Paling lama. Kalau nggak cocok, langsung diletakkan ya udah ini nggak usah. Karena mereka memiliki banyak sekali kandidat ya. Jadi, lebih baik kita menulis yang sesuai dengan job requirements tersebut. Mudah-mudahan saya menjawab ini, Mbak Nisa. Kemudian, ini juga dari Anonymous Attendee. Pernah dengar kalau CV lebih baik berwarna agar menarik HR? Enggak lah, enggak ini. Enggak ada standar itu, HR itu. Kalau yang dilihat CV-nya adalah di CV yang online kan standar ya. Jadi tidak perlu berwarna atau tidak ada ininya. Lebih baik yang biasa saja, karena yang penting adalah kontennya. Apakah benar-benar kita bisa menulis dengan urutan tadi, kompetensi kita utama apa, karir objektif kita apa, key skills kita apa, kemudian kita lulusnya bagaimana pendidikan kita, pengalaman kerjanya seperti apa, terus general information-nya. General information itu hanya menunjukkan kita lahir di mana dan seterusnya. Yang selebihnya adalah yang berkaitan dengan work experience, itulah job requirements-nya atau job fit-nya. Pengalaman kita apakah sesuai? Work experience kita apakah sesuai dengan job requirements? Karir objektif kita itu apakah juga sesuai di situ dengan job requirements tadi? Itu. Jadi mudah-mudahan saya menjawab. Jadi bukan masalah berwarna atau tidak, tetapi lebih ke arah isinya itu harus sinkron dengan yang ditawarkan. Gitu. Jadi saya butuh begini. Gitu. Nah, perusahaan mengatakan saya butuh orang seperti ini. Kita bisa memilih pengalaman-pengalaman kita
yang disesuaikan dengan kebutuhan tadi di situ. Makanya itulah perlu resume tadi, memilih pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Ini masih ada banyak pertanyaan. Ya, saya akan bacakan lagi. Oke, Mbak Anissa bertanya, kalau ada lowongan yang mengharuskan mengirimkan CV dan kelengkapannya. Kelengkapannya apa saja ya? Itu. Nah, kelengkapannya surat lamaran itu, ya surat lamaran itu ada. Biasanya mereka minta mengenai, kalau sudah kelengkapan, biasanya kita bisa mengirim sertifikat, ya, itu bisa ijazah. Kita bisa mengirim juga kegiatan sertifikat ekstra yang kita lakukan, yang sudah pernah kita ikuti. Kemudian apalagi ya, itu saya pikir yang paling penting. Ya, jadi apakah perlu di-attach di CV? Apa ini? Apakah memang beberapa sertifikat? Oh ini beda lagi, sorry. Ini tadi dari Mbak Anissa. Sudah ya Mbak Anissa, tadi sudah saya jawab. Jadi kelengkapannya itu seperti apa? Ya tadi surat lamaran, kemudian fotokopi ijazah, di-scan saja, kemudian sertifikat yang pernah kita ikuti, modul-modul apa yang kita ikuti. Nah ini dari Mas Kevin. Saya memiliki reference letter yang tertulis dalam bahasa Inggris karena saya pernah bekerja di Selandia Baru sebagai pelatih catur. Oh, nice. Apakah boleh bagi saya untuk attach tersebut di CV? Saya juga memiliki beberapa sertifikat. Apakah perlu di-attach? Nah, kembali lagi Mas Kevin. Ini bagus sekali pertanyaannya. Bisa tergantung dari kita mau melamar apa. Ya, jadi job requirement-nya itu apa? Supaya kita waktu meng-attach tadi, menyantumkan tadi, ada tujuannya, gitu, mengena pada tujuannya. Karena kalau semakin banyak informasi yang diberikan kalau kita memberikan banyak informasi, sertifikat apa saja yang kita berikan, seakan-akan kita menyuruh si human resource ini untuk coba nilai gue, gampangnya itu begitu. Nanti malah bisa penilaiannya salah. Lebih baik dari awal kita sudah mengarahkan, ini loh saya, sesuai dengan yang Anda harapkan di dalam job requirement tersebut. Kira-kira begitu, Mas Kevin. Kecuali memang ada relevansinya dengan profesi yang sedang dilamar, maka silakan kalau reference letter itu mau disertakan, dan sertifikat yang memang sesuai dengan profesi yang tadi yang ditargetkan tadi. Oke, itu ya. Ini ada Mbak Lala. Kalau membuat CV, apakah dimaksimalkan atau diharuskan dalam satu lembar atau bagaimana? Tidak perlu dimaksimalkan. Maksudnya begini. Jadi kalau mau membuat CV, tulis saja sesuai dengan 6 poin tadi, diikuti saja. Dan biasanya kalau masih baru, itu tidak akan lebih dari 1,5 lembar. Ya. Nggak usah banyak-banyak, 1,5 lembar. Tapi yang penting kontennya. Relevansinya CV kita itu, yang kita tulis itu, dengan job requirements tadi, dengan apa yang diharapkan. Makanya kita perlu hati-hati membaca secara detail, apa sih yang dibutuhkan di dalam job requirements tersebut. Ya, apa sih listnya, daftarnya. Nah, kita coba ikuti itu. Ya. Terus berikutnya, Mbak Sukma. Apakah ada ketentuan untuk maksimal berapa poin yang dituliskan dalam job description? Nah, saya kurang jelas ini. Maksudnya apa kok sudah masuk ke job description? Ya? Oke, saya akan lihat lagi. Sorry, tadi ada yang kelewat. ATS, Applicant Tracking System. Oh, ini ya. Tadi yang Mas Irzan tadi. Tadi pertanyaannya adalah Applicant Tracking System. Selamat pagi, Pak. Apakah perlu menyesuaikan konten CV agar memiliki nilai tinggi di sistem ATS? Oh iya, betul. Apakah sudah banyak perusahaan yang menggunakan sistem ATS?
Di perusahaan multinasional rata-rata sudah mengikuti ATS. Biasanya yang perusahaan-perusahaan yang sudah ini ya, yang sudah ya perusahaan multinasional itu biasanya mengikuti ATS. Kalau yang lokal saya kelihatannya masih belum banyak. Apakah perlu menyesuaikan, dari Pak Mas Arya ya, apakah perlu menyesuaikan konten CV agar memiliki nilai tinggi di dalam sistem ATS? Yes, definitely. Tadi yang saya katakan bahwa itu adalah untuk job fit tadi, sesuai nggak dengan yang kita, pengalaman kita. Nah, tadi, pengalaman yang kita pilih tadi itu harus kita sesuaikan. Gitu. Makanya itu akan mempermudah si HR ini untuk memilih, kayaknya orang ini yang sesuai. Seperti itu. Ya. Ini kok lompat-lompat. Berikutnya adalah Mbak Wanda. Jika instansi di G-Form pendaftaran hanya meminta upload CV saja, apakah berarti saya mengupload CV saja atau menyisipkan surat lamaran? Sesuai dengan ini saja, Mbak. Instruksinya Mbak Wanda, di-upload saja CV-nya dan tidak perlu berkas-berkas lainnya, karena biasanya mereka hanya ingin melihat seberapa jauh, ingin tahu. Biasanya nanti kalau diundang untuk wawancara baru disuruh membawa, coba sertakan sertifikat atau dokumen-dokumen yang seperti ini, kan diminta misalnya sertifikasi dan seterusnya dan seterusnya. Biasanya akan diminta seperti itu. Jadi ya sesuai dengan upload CV aja dulu. Berikutnya dari Mbak Wanda tadi sudah, Mas Robi Andreas. Apabila waktu studi tidak tepat waktu, bagaimana menyikapinya dan seberapa besar dampaknya terhadap kemungkinan diterima kerja? Oke, Mas Robi, ini ada beberapa kejadian seperti ini. Saya juga pernah bertanya, kenapa Anda lulusnya kok di luar, biasanya 4-5 tahun, Anda bisa lulus sampai 7 tahun. Jadi, waktu itu ada yang bilang karena orang tuanya mengalami kesulitan keuangan sehingga dia itu. Jadi ya itu harus bisa menjawab kenapa kok sampai seperti itu. Ya bagaimana? Apakah itu bisa diterima di tempat kerja? Selama jawabannya Mas Robi adalah sesuai, masih bisa diterima dengan akal sehat, maka tentunya si HR ini akan mempertimbangkan. Jadi kalau ditanya, kenapa kok sampai lulusnya sampai 7 tahun? Oh iya Pak, karena yang 2 atau 3 tahun terakhir itu saya mengalami ini. Gitu. Tapi tolong kalau bisa sih ya jangan yang sifatnya pribadi ya. Ini saya kasih tips sedikit. Jadi misalnya saya putus cinta atau apa gitu ya. Nah kayak gitu akan jadi masalah nanti seperti itu. Lebih baik yang tidak ada kaitannya secara pribadi, yang berkaitan dengan hal-hal tersebut lah. Apalagi ya, sebentar ya. Ini tadi ada pertanyaan bagus sekali. Kok ini lompat-lompat ya? Oh, dari Anonymous Attendee. Selamat pagi Pak, saya mau punya beberapa berkas lomba public relation campaign. Apakah dalam portfolio bisa saya cantumkan? Bisa. Yap. Ide, saya takut ide itu dicolong. Oh, I see, portfolio ini ya. Jadi begini, Mas siapapun ini ya, atau Mbak siapapun ini, sebutkan saja secara ringkas, mengenai public relation tadi, campaign public relation tadi, tapi tidak menyebutkan judulnya. Misalnya saya melakukan untuk kegiatan ini ada public relation dengan tema yang umum saja. Karena memang benar itu bisa terjadi ide tersebut diambil oleh suatu agensi tersebut. Ya, jadi ya lebih baik disebutkan walaupun ditulis tapi tidak ditulis campaign-nya, nama campaign-nya, tapi ininya saja, temanya kira-kira seperti itu. Situasinya seperti apa. Mbak Irsan, Pak Irsan tadi ya, apakah ada perbedaan antara CV standar biasa dengan CV standar ATS? ATS itu memang yang paling terakhir, itu memang disesuaikan diharapkan
apa namanya, kemampuan kita itu apakah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh, yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Apakah kualifikasinya itu sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau CV biasa, itu biasanya isinya adalah kita menulis yang sifatnya generik. Kalau CV yang standar ATS adalah yang benar-benar terfokus ya. Itu Mas Irsan. Nah, berikutnya, oke, ini juga. Apakah menulis CV menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ya, ini seringkali jadi pertanyaan. Enggak juga kalau diberi kesan sombong, tapi nanti waktu ditanya waktu wawancara, harus bisa pakai bahasa Inggris tersebut. Tapi jawab saja, my English is passive, I can only listen, but I cannot say it, I cannot express it in English. I just can listen it. Jadi nggak apa-apa ditulis bahasa Inggris. Berarti ada bahasa Inggris yang sifatnya pasif, yaitu writing sama listening. Nggak apa-apa ditulis dalam bahasa Inggris, malah lebih bagus. Bentar, ini kok lewat lagi. Bentar lagi. Oke. Mas Julio Danu. Apakah untuk mencantumkan prestasi atau pengalaman organisasi harus dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dapat diceritakan? Nanti bisa diceritakan lewat pengalaman, tetapi tidak perlu sertifikasi pun tidak masalah. Misalnya pencapaian itu, ya tadi, kalau misalnya kita menyelenggarakan satu kegiatan yang sifatnya tadi mencari donor, ya, mencari sponsor, dan kita bisa mendapatkan sponsor yang bagus. Kan itu tidak ada sertifikatnya, tetapi kan kita bisa menyebutkan bahwa kita sudah melakukan itu. Jadi disebutkan tidak masalah dalam situasi tersebut, tetapi kalau ada sertifikatnya itu juga bagus. Jadi tidak tergantung pengalaman atau pencapaian apa dulu, karena ada pencapaian yang memang tidak ada sertifikatnya. Ya kayak saya dulu, saya berhasil mencapai memimpin suatu tim dan mencapai target-target itu. Kan tidak ada sertifikatnya, tapi itu bisa saya ceritakan karena setelah itu mereka kalau nanya secara detail, oh ya saya melakukan ini. Ya, itu jadi kita bisa menjelaskan. Oke, mudah-mudahan ini saya sudah banyak yang sudah saya jawab ya. Oke, sebentar. Ini Mbak Valen. Oke, bagaimana perihal tips and tricks mengelola sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook sehingga menarik perhatian HRD? Waduh, Mbak Valen kayaknya jauh lebih pinter daripada saya. Sekarang terkadang anak muda sekarang suka curhat di sosial media tersebut. Ya, Mbak Valen, aduh, saya itulah. Di sosial media lebih baik memang bukan untuk curhat, ya namanya sosial itu udah banyak. Kalau mau curhat itu harus privat, harus pribadi. Jadi tolong jangan dicurhatkan di sosmed, walaupun seringkali tangan kita lebih cepat, jari kita lebih cepat daripada pikiran kita ya. Tapi kalau saya sih lebih baik kalau mau curhat, lebih baik curhat secara pribadi, inner circle dalam kelompok yang lebih kecil. Ya, jangan dalam media sosial. Kalau media sosial lebih ke arah ke sharing pengalaman, sharing tentang hal-hal yang menarik, yang edukatif, updates, ya kira-kira seperti itu sih Mbak Valen. Kalau saya sih melihatnya begitu. Kalau saya memilih pernah ngecek suatu sosmed, coba dicek anak ini gimana gitu. Begitu kami tahu bagaimana dia, kan kita ada timeline-nya itu, begitu kita lihat, waduh, kok beda banget ya dengan yang ada di sini. Jadi berbeda yang ditulis dengan yang ada di dalam medsosnya dengan yang dikirim ke kita CV-nya itu bisa berbeda. Ya akhirnya kita nggak panggil. Saya pikir itu ya dari saya. Oke.
Saya akan cek lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada, yang masuk ke sini. Ini dari Mbak Jaya. Apakah kita dapat direkomendasikan website atau aplikasi template untuk membuat CV online? Tadi saya sudah jelaskan, Mbak Jaya, bahwa kalau yang CV online sebenarnya tidak apa-apa kalau itu adalah perusahaan. Jadi saya dulu pernah mengarahkan salah satu peserta untuk melamar di, kalau tidak salah di DHL ya, salah satu perusahaan dari Jerman. Waktu itu ada karir, terus dia harus nulis kalau tidak salah begitu waktu itu, dan saya arahkan nggak apa-apa sih kalau itu perusahaannya. Yang jadi tantangan adalah kalau CV online itu adalah dari penyedia pembuat CV yang sudah banyak kita temui. Itu. Bentar lagi, ini masih banyak sepertinya. Saya pikir itu saja ya, tidak ada lagi. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan mengenai bagaimana membuat dan merancang CV ya. Jadi silahkan, mungkin teman-teman kalau misalnya mau bertanya langsung, tadi sudah ada nomor saya akan membantu teman-teman untuk bagaimana sih merancang CV itu atau membuat CV. Ibu Rani, saya pikir saya sudah selesai sesinya untuk menjelaskan ini. Saya tidak melihat pertanyaan yang baru lagi. Tadi mudah-mudahan saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kami rasa sudah cukup. Pak Iwan, izin ada beberapa yang bertanya, apakah nanti materinya boleh di... Oh iya, pasti. Nanti saya akan kirim ke ke Ibu, nanti supaya bisa diakses. Mereka dibagikan saja kemudian. Yes, sangat boleh. Nanti kami minta tolong Mas Kristo untuk men-share-nya. Ya. Oke, baik. Ada lagi Mbak Riris atau Bu Yani, Mbak Hanifah yang mau disampaikan? Mbak Riris? Ya, terima kasih sekali Pak Iwan. Tadi yang ditanyakan oleh teman-teman tadi itu sebenarnya memang pertanyaan-pertanyaan yang penting banget, dan sekarang saya tahu betapa salahnya saya dalam menulis CV. Bagaimanapun juga CV itu benar-benar harus tailor made ya Pak, ditujukannya ke siapa, nggak bisa satu CV dipakai buat semuanya gitu. Jadi ya buat saya mungkin teman-teman semua pasti merasa beruntung sekali bisa dapat arahan dari Pak Iwan pagi ini, plus diberikan kesempatan pula buat konsultasi secara langsung. Itu kalau masuknya secara resmi lewat Soft Skills Forum, invoice-nya nggak ketalongan itu berapa. Berhubung masuknya lewat FISIP UI, bisa gratis. Makasih ya Pak Iwan, makasih banget. Insya Allah ini nggak yang terakhir, kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya, bertahan sampai terakhir, dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Riris, terima kasih Bu Rani. Ya. Terima kasih Ibu. Kalau begitu kita akhiri untuk kegiatan siang ini. Mungkin nanti bisa ada next kolaborasi lagi antara FISIP dan DPKH dan Pak Iwan juga. Terima kasih banyak kesediaannya Pak Iwan dan tim dari DPKHA dan Mas Kristo. Terima kasih banyak. Demikian untuk kegiatan webinar hari ini. Kami terima kasih banyak untuk para peserta yang antusias bertanya, banyak sekali yang bertanya dan respon positif. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.